Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 393. Dev Chen meminum pil itu pada saat itu, yang melindungi tubuhnya dari keracunan sepenuhnya, dan pada saat itu, Crosby dan yang lainnya mulai diserang oleh racun. Selain tubuh unik Dev, meskipun tubuhnya diracuni, racunnya akan menyebar dengan sangat lambat. Hal ini membuat Crosby dan yang lainnya meminum pil detoksifikasi, tetapi racunnya masih menyebar cepat, dan kekuatannya terus menurun. Dengan cara ini, Dev Chen dapat dianggap memanfaatkan keuntungan, sehingga dia bisa lebih unggul dari lawannya, dan kemudian dengan cepat membunuh orang-orang itu. Ya, sebaiknya kau segera keluar dari kabut ini, aku tidak ingin melihatmu mati diracuni di sini. Raja Iblis Ciun berkata. Dev Chen tersenyum, lalu menggunakan pedang pembunuh naga sebagai tongkat untuk berjalan, dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah. Dev, are you okay? Tepat setelah Dev Chen mengambil 2 langkah, Ruby tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Ruby dan yang lainnya berlari menuju Dev Chen. Melihat penampilan Dev Chen yang kuyuh, Ruby tahu bahwa Dev Chen pasti telah keracunan parah. Jadi dia buru-buru memberi Dev Chen pil di tangannya. Saat memegang pil di tangannya, racun di tubuh Dev Chen dengan cepat diserap oleh pil. Wajah dan kekuatan Dev Chen juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan Luella dan Hollis, saudara laki-laki dan perempuan yang mengikuti Ruby, semuanya terlihat bodoh ketika mereka melihat mayat di sekitar mereka, serta kepala Crosby, yang telah dipotong. Mereka berdua tercengang di tempat dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mereka tidak menyangka, Dev Chen benar-benar membunuh semua orang dari keluarga Diao sendirian, dan bahkan Crosby dipenggal. Anda tahu, Crosby adalah master di alam Mahayana. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan Hengki melihat mayat-mayat hangus di seluruh tanah bertanya pada Dev. Tuan Chen, siapa orang-orang ini? Apa tujuan mereka mencarimu? Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Diao di kota Yongle. Mereka menginginkan Coalition Nong saya dan ingin menukar saya dengan hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Sayang sekali kekuatan mereka buruk, jadi aku membunuh mereka semua. Dev Chen berkata dengan enteng. Sungguh aneh, mengapa beberapa orang selalu dapat menemukan posisi kita secara akurat? Ruby mengerutkan kening, dan dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Gunung kuali pengobatan ini sangat besar, bahkan jika Anda ingin menemukan seseorang dengan sengaja, itu sangat sulit, tetapi mereka telah ditemukan 2 kali dalam 3 kali kesempatan. Mendengar kata-kata Ruby, Luella dan Hollis saling melirik, dengan ketakutan di mata mereka. Dev Chen bahkan tidak memperhatikan para biksu dari alam Mahayana. Kekuatan mereka berdua mungkin bahkan bukan seekor semut di mata Dev. Dev Chen melirik kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Saudara-saudari itu buru-buru menundukkan kepala, sama sekali tidak berani menatap Dev, apalagi saling memandang dengan Dev Chen. Mengapa kita selalu bisa ditemukan oleh orang lain, maka kita harus bertanya kepada saudara-saudari ini. Dev Chen berjalan menuju Luella dan Hollis. Mereka berdua? Masa, sih? Wajah Ruby bingung. Hengki mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, mungkinkah mereka, 2 saudara laki-laki dan perempuan ini secara diam-diam membocorkan keberadaan kita? Luella dan Hollis panik saat mendengar ini. Rekan Taois Dev Chen, jangan bercanda, bagaimana kami bisa membocorkan keberadaan kita, selain itu, kita selalu bersama. Luella buru-buru tersenyum dan berkata, Ya, kami tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Jika menurut Anda kami merepotkan, katakan saja secara langsung. Mengapa harus menuduh kami? Begitu Hollis berbicara, topi besarnya dikancingkan lagi. Dev Chen tidak berbicara, tetapi menatap Hollis dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Merasakan niat membunuh di mata Dev, Hollis menutup mulutnya dan tidak berani menatap langsung Dev Chen. Sekarang topi yang dia dikancingkan tidak berfungsi lagi. Kamu masih melakukan drama dengan baik. Jika Anda mengizinkan saya memberikan bukti, Anda 2 saudara laki-laki dan perempuan pasti akan mati. Mau? Dev Chen berkata dengan dingin. Ketika Luella mendengar ini, dia berlutut ke arah Dev Chen dengan embusan.
Hollis memandang saudaranya, dan akhirnya berlutut tanpa daya. Rekan Taois Chen, kami salah, itu benar-benar kepentingan kami yang menyebabkan kami melakukan hal seperti itu. Mohon rekan Taois Dev Chen untuk memaafkan kami demi hidup kami tidak akan berani lagi. Itu Theo. Dia berjanji kepada kami bahwa selama kami bisa menangkapmu, kami dua saudara-saudari, akan mendapatkan sebagian dari hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Kami dua saudara-saudari tidak memiliki keluarga dan tidak berdaya. Meskipun kami telah bergabung dengan Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, eksistensi kami juga merupakan yang terendah. Dalam konferensi alkimia ini, tidak ada dari kami yang memenuhi syarat untuk mengikuti Presiden Chen. Dan Theo berkata, jika kami tidak setuju, mereka akan membunuh kami, dua saudara-saudari. Dia berkata, jika kita membunuh 1 atau 2 orang di Gunung Kuali pengobatan ini, tidak ada yang akan mengetahuinya. Kami tidak punya pilihan. Saya mohon rekan Taois Chen untuk mengampuni nyawa kami, kumohon. Hollis terus bersujud, air mata mengalir deras. Dan mata Luella memerah saat melihat saudaranya seperti itu, dan dia berteriak histeris. Kalian berdua sudah bertindak terlalu jauh. Apakah Anda akan mengkhianati Tuan Chen untuk keuntungan Anda sendiri? Jika kau ketahuan oleh Tuan Chen, kau dengan senang hati akan memohon ampun demi nyawa kalian berdua. Kalian berdua lebih buruk dari babi dan anjing. Hengki mengutuk dengan marah pada kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Awalnya mereka semua memiliki nama keluarga yang sama. Hengki merasa bahwa saudara-saudari ini cukup baik, tetapi dia tidak menyangka mereka menjadi orang seperti itu. Dev, bunuh saja mereka berdua. Jika kau mempertahankan orang-orang seperti itu, cepat atau lambat itu akan menjadi momok. Ruby juga berkata dengan marah. Ketika Luella mendengar ini, dia gemetar ketakutan dan terus bersujud. Hollis juga tahu bahwa dia ketakutan saat ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia tidak lagi terlihat seperti baru saja mengikat topinya. Ya. Karena kalian berdua juga dipaksa dan tidak berdaya, jadi aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Dev Chen melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berlutut di tanah, dan akhirnya menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuan Dev Chen, terima kasih Tuan Chen. Luella bersujud dengan putus asa. Kemudian dia menarik Hollis dan menoleh dan berjalan menuruni gunung. Kemana kalian berdua ingin pergi? Dev Chen bertanya. Mengalir deras. Gunung Kuali pengobatan ini terlalu berbahaya, ini bukan tempat di mana kami dua saudara-saudari bisa tinggal sama sekali, lebih baik kami turun gunung. Dan kami tidak akan melaporkan lokasi Anda ke Theo lagi, dan dia juga tidak akan mengampuni kami. Lebih baik lari secepat mungkin demi nyawa kami. Luella berkata. Apakah menurutmu kalian dua saudara-saudari bisa keluar dengan mudah dari kabut beracun ini? Dev Chen terus bertanya. Luella terdiam. Jika mereka berdua tidak memiliki pil detoksifikasi atau pil Dev Chen untuk menyerap racun, mereka akan bergantung pada ketahanan tubuh mereka. Dia khawatir mereka tidak akan bisa keluar dari kabut beracun ini sama sekali. Kalian berdua harus mengikutiku, atau kamu bisa terus melaporkan lokasinya ke Theo. Dev Chen berkata. Oh no, tidak berani, sama sekali tidak berani. Luella buru-buru melambaikan tangannya. Sudah menjadi anugerah jika Dev Chen bisa menyelamatkan nyawa mereka, bagaimana mereka berani memberitahu Theo lagi? Santai. Jika saya meminta Anda untuk melapor, Anda akan melapor. Ini juga untuk menipu Theo agar dia tidak meragukanmu. Kemudian Theo menyatukan banyak orang, berniat menggunakan tangan sekte penghancur surga untuk merombak alkemis di seluruh dunia surga dan manusia. Diperkirakan kali ini, banyak alkemis akan mati, jadi saya harus mengungkap konspirasi Theo. Alasan mengapa Dev Chen meminta dua saudara laki-laki dan perempuan itu untuk terus melaporkan berita itu adalah untuk menipu Theo. Ketika saatnya tiba, dia telah mengaturnya, dan kemudian membiarkan dua saudara laki-laki dan perempuan ini memberitahu Theo, agar Theo dapat ditangkap. Selama Anda menemukan cara untuk membiarkan Theo mengungkap konspirasi itu sendiri, dia yakin banyak alkemis tidak akan membiarkan Theo pergi. Apa? Apa? Theo ingin menargetkan alkemis dari seluruh dunia surga dan manusia, bukan hanya kamu?
Ruby terkejut, dan dia tidak menyangka Theo memiliki konspirasi sebesar itu. Tuan Chen, kalau begitu ayo pergi dengan cepat dan beritahu orang lain sesegera mungkin. Jika Theo berhasil, seluruh dunia alkemis akan menjadi bencana. Hengki mendesak dengan cemas. Oke, ayo pergi. Segera. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba ada api yang menyala-nyala. Segera, mayat-mayat yang mati di tanah, serta anggota alkemis dari keluarga Diao yang masih hidup, semuanya terbakar menjadi abu oleh api. Melihat api yang mengamuk di depannya, dahi Luella dipenuhi keringat dingin. Untungnya, Dev Chen melepaskan mereka. Kalau tidak, mereka, dua saudara-saudari, takut mereka juga akan menjadi makanan api ini, dan mereka juga akan menjadi abu. Kekuatan Dev Chen bukanlah sesuatu yang bisa mereka goyangkan sama sekali. Mereka bahkan dengan polos ingin bekerja sama dengan Theo dan mendapatkan bagian upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Mungkin ketika mereka benar-benar membunuh Dev, dia khawatir bahkan mereka, dua saudara laki-laki dan perempuan, tidak akan mendapatkan upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Tanpa kekuatan mutlak, cara terbaik untuk menyelamatkan hidup Anda adalah dengan rendah hati tidak menonjolkan diri. Dev Chen dan yang lainnya bepergian dengan sangat cepat, karena ada pil, jadi mereka tidak perlu khawatir keracunan. Kabut dengan cepat surut di depan mata mereka. Saya tidak tahu berapa lama, Dev Chen dan yang lainnya akhirnya keluar dari area berkabut. Pada saat ini, Theo dan yang lainnya, yang masih dalam kabut, dengan cemas menunggu Crosby. Presiden Su, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan cari patriark keluarga Diao. Meskipun kabut di sini tidak terlalu beracun, tinggal dalam waktu lama juga bisa berbahaya bagi tubuh. Pil detoksifikasi kita tidak dapat menghilangkan racun ini sama sekali. Lowen berkata pada Theo. Theo mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat jelek, sial. Sial. Crosby membawa semua anggota keluarganya pergi. Apa yang ingin dia lakukan? Ketika dia akhirnya membawa orangnya pergi, apakah dia mengatakan apa yang akan dia lakukan? Tidak, tapi sepertinya dia terburu-buru untuk pergi, tapi aku mendengar orang lain mengatakan bahwa Crosby seharusnya pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima laporan dari dua saudara-saudari Niai. Mungkinkah orang ini membawa orang-orangnya untuk menangkap Dev? Kata Lowen. Ketika Theo mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan wajahnya sangat dingin. Sial. Crosby ini, aku tahu apa yang dia lakukan. Dia pasti pergi untuk menangkap Dev. Orang ini ingin menelannya sendirian. Dia memikirkan kuali obat di tubuh Dev Chen sepanjang jalan. Jika dia berani makan sendirian, maka ketika saya menangkapnya, saya harus membunuhnya. Theo mengertakkan giginya, belum lagi betapa marahnya dia. Sekarang rencananya belum dilaksanakan, hal semacam ini telah terjadi di timnya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak marah? Presiden Su, mengapa Anda tidak menghubungi dua saudara laki-laki dan perempuan Nie dan menanyakan situasinya? Kata Lowen. Tidak, jika kita menghubungi dengan gegabah, akan merepotkan jika Dev Chen menyadarinya. Setelah beberapa saat, dua saudara laki-laki dan perempuan Nie akan berinisiatif untuk menghubungi lagi, dan kemudian kita akan tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi sekarang, jangan menunggu. Theo tidak akan menunggu Crosby lagi. Begitu banyak orang menunggu di kabut beracun, jika keracunannya terlalu dalam, itu akan merepotkan. Lowen mengangguk, lalu menyapa semua orang dan mulai melanjutkan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Crosby dan klannya saat ini telah lama dibunuh oleh Dev Chen dan menghilang dari dunia. Setelah Theo dan yang lainnya menembus kabut, mereka semua berhenti, terengah-engah dan beristirahat. Dengan pil detoksifikasi, Anda tidak dapat menghilangkan racun dari tubuh Anda. Sekarang Anda hanya bisa berhenti dan mengandalkan kekuatan spiritual untuk perlahan-lahan mengeluarkan racun. Dengan cara ini, banyak orang akan tertinggal, tetapi tidak mungkin bergerak lebih cepat. Gunung Kuali Pengobatan, setengah jalan ke atas gunung. Dev Chen membawa Ruby dan yang lainnya untuk terus mendaki menuju puncak gunung. Di jalan, mereka juga bertemu banyak alkemis. Sebagian besar dari mereka mengenal Dev dan mengikuti Dev untuk menyapa. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa tentang Theo.
Lagi pula, Dev Chen tidak tahu apakah alkemis ini berpihak kepada Theo atau tidak. Bahkan jika mereka tidak berpihak pada Theo, dengan kata-kata Dev, pihak lain mungkin tidak akan mempercayainya. Sekarang Dev Chen harus segera menemukan Wilder Chen dan Yorate Chen. Hanya dengan membuat orang-orang ini mempercayainya, dan kemudian menyebarkan berita secara perlahan, dia dapat melakukannya. Rekan Taois Chen, aku telah mencarimu sepanjang jalan, mengapa kamu begitu lambat, apalagi cari janda pirang? Sekarang Dev Chen harus segera menemukan Wilder Chen dan Yorate Chen. Hanya dengan membuat orang-orang ini mempercayainya, ketika Dev Chen dan yang lainnya sedang menuju puncak gunung, Wilder menghentikannya. Presiden Chen, saya tertunda karena sesuatu, jadi saya memasuki gunung sedikit terlambat. Dev Chen menghela nafas lega saat melihat Wilder. Sekarang dia bertemu Wilder, dia bisa memberitahunya konspirasi Theo terlebih dahulu. Tidak heran, aku tidak melihatmu sepanjang jalan. Setelah Wilder selesai berbicara, melihat dua saudara laki-laki dan perempuan, Luella dan Hollis, dia sedikit penasaran dan berkata, kalian berdua sebenarnya bersama rekan Taois Chen. Saya juga mengirim orang untuk menemukan kalian berdua. Obat Dingshan ini tidak aman, dengan kekuatan kalian berdua, jangan berlarian. Dimengerti, Presiden? Dua saudara-saudari Luella dan Hollis, wajah mereka penuh dengan rasa malu dan malu. Baru saja mereka mengatakan bahwa eksistensi mereka berada di dasar asosiasi alkimia wilayah tengah, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Sekarang Wilder tidak hanya mengingat mereka, tetapi juga mengirim orang untuk menemukan mereka, dua saudara laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa perlakuan Presiden Chen kepada mereka berdua juga sangat baik. Presiden Chen, ada yang ingin kukatakan padamu, kamu bisa ikut denganku. Dev Chen memanggil Wilder ke tempat tersembunyi. Lagi pula, Wilder juga membawa banyak alkemis bersamanya, dan Dev tidak tahu apakah ada alkemis yang berkolusi dengan Theo. Buktinya seperti Luella dan Hollis, meskipun mereka juga alkemis dari Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, mereka berkolusi dengan Theo. Rekan Taois Chen, apa yang begitu rahasia dan misterius? Wilder bertanya ingin segera dijelaskan. Presiden Chen, tahukah Anda apa yang sedang direncanakan Theo, Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Barat? Dev bertanya. Rencana? Rencana apa? Wilder terkejut. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Theo berkolusi dengan sekte penghancur surga dan ingin melakukan sesuatu tentang Pulau Dewa Pengobatan. Dia merekrut banyak alkemis dan berencana untuk merombak alkemis dunia surga dan manusia. Jika Anda tidak menghentikannya kali ini, saya khawatir banyak alkemis akan mati di Pulau Dewa Pengobatan ini. Dev menjelaskan. Apa? Jangan bercanda bos. Mata Wilder membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, katamu, Theo ingin melakukan sesuatu pada alkemis di seluruh dunia surga dan manusia. Dia tidak punya nyali, kan? Dan dia berkolusi dengan sekte pemotongan surga, bagaimana kamu mengetahuinya? Dev Chen tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya dengan mudah, jadi dia menjelaskan kepada Wilder melalui cerita secara detail. Tapi meski begitu, Wilder tidak bisa mempercayainya, Theo memiliki keberanian seperti itu. Dev Chen tidak berdaya, jadi dia hanya bisa memanggil dua saudara laki-laki dan perempuan Luella dan Hollis. Setelah dua saudara laki-laki dan perempuan Luella dan Hollis berkata, Wilder akhirnya mempercayainya. Tapi itu juga membuatnya merasa sangat sakit kepala. Lagi pula, bahkan jika dia mengatakan hal semacam ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, semua orang di Gunung Kuali Pengobatan dianggap sebagai hubungan yang kompetitif. Mungkin semua orang akan berpikir bahwa dia serakah dan dengan sengaja menakut-nakuti semua orang untuk membiarkan semua orang meninggalkan Gunung Kuali Pengobatan. Saya hanya dapat membujuk banyak alkemis di Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah untuk berhati-hati sekarang, tetapi yang lain mungkin tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Wilder berkata, saya mengerti, sekarang kita akan menemukan keluarga Zhou dan keluarga Shen. Jika kita meyakinkan mereka berdua, kita akan memiliki pengaruh terhadap Theo dan yang lainnya. Bahkan jika alkemis lain tidak mempercayainya pada saat itu, Theo tidak akan berhasil sama sekali. Dev Chen berkata, oke, tanpa basa-basi lagi, ayo cepat pergi, segerakan.
Wilder mengangguk. Dev Chen mengangguk, lalu mengikuti Wilder Chen dan yang lainnya menuju puncak gunung. Dia percaya bahwa ketika dia sampai di puncak gunung, sebagian besar alkemis pasti akan ada di sana. Tapi tidak lama setelah Dev Chen dan yang lainnya bergerak maju, tiba-tiba ada beberapa suara keras. Blaar! Guntur tiba-tiba jatuh dari puncak gunung dan menghantam tidak jauh dari Dev Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa lubang yang dalam terbelah dari gunung oleh guntur dalam sekejap, dan kerikil penguat datang ke arah semua orang. Melihat pemandangan ini, banyak alkemis tercengang. Dev Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah penghalang muncul, menghalangi kerikil. Jika tidak, kerikil ini pasti akan melukai orang-orang di sekitarnya. Bagaimana situasinya? Tidak ada yang menerobos, bagaimana badai petir itu datang? Sungguh aneh. Wilder bertanya dengan sangat curiga. Ini bukan badai petir. Dev Chen menatap ke langit. Tidak ada awan badai petir di langit, jadi guntur ini bukanlah badai petir. Jika ini bukanlah badai petir, lalu apa itu? Wilder bertanya. Ini seharusnya adalah ujian dari Dewa Pengobatan. Dev Chen berkata. Ujian? Apa maksudmu, masih ada ujian dari Dewa Pengobatan? Wilder sangat bingung. Mereka telah berada di sini sepanjang waktu, dan mereka belum pernah melihat ujian apapun dari Dewa Pengobatan. Presiden Chen, bukankah kau pernah menghadapi bahaya di sepanjang jalan? Dev Chen bertanya dengan aneh. Tidak, tapi aku telah bertemu dengan beberapa monster dan binatang buas, dan mereka semua telah dipenggal. Tidak ada bahaya lain. Wilder menggelengkan kepalanya. Tampaknya dari arah yang berbeda ke atas gunung, ujian yang dihadapi juga berbeda. Dev Chen memberitahu Wilder apa yang telah dia alami. Terutama saat menghadapi tirai tipis dan kabut beracun, itu semua adalah ujian. Ketika Wilder mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Dia belum pernah mendengar bahwa ada ujian untuk pergi ke Gunung Kuali Pengobatan. Sekarang sepertinya tidak mudah untuk sampai ke puncak gunung dan mendapatkan warisan Dewa Pengobatan. Tuan Chen, lihat itu. Hengki menunjuk ke langit dan berkata. Dia melihat untaian cahaya biru keluar dari puncak Gunung Kuali Pengobatan. Sinar cahaya ini menyatu di langit, dan kemudian kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik dan muncul dalam cahaya biru, membuat suara berderak. Tampaknya guntur dan kilat ini akan segera turun. Dengan begitu banyak guntur dan kilat, semua orang takut mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi bahkan jika ingin bersembunyi. Masalah ini, kita benar-benar tidak bisa menghindarinya. Saya tidak tahu seberapa kuat guntur ini, dapatkah itu dijatuhkan oleh kultivasi sendiri? Wilder mengerutkan kening dan berkata. Boom, duar. Saat suara Wilder jatuh, petir menghantam dan langsung mengenai seorang alkemis. Ketika alkemis memuntahkan darah dari mulutnya, seluruh orang itu jatuh ke tanah dengan luka parah. Meskipun dia belum mati, dia mengalami cedera serius. Jika dia ada di sini, dia pasti akan mati. Semua orang yang melihat pemandangan ini semuanya sangat ketakutan. Wilder memerintahkan semua orang untuk mulai merawat alkemis yang terluka parah akibat hantaman petir itu. Tetapi pada saat ini, guntur dan kilat semakin padat dan menyebar, dan mereka semua dapat menyambar kapan saja. Pada saat ini, semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka memandang Wilder dengan wajah yang sangat jelek satu persatu. Wilder adalah presiden asosiasi, dan mereka hanya bisa mengandalkan Wilder untuk memberikan ide. Tapi Wilder tidak berdaya saat ini, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Menghadapi ujian guntur yang tiba-tiba ini, Wilder tampak tidak berdaya, dan para alkemis semakin ketakutan dan bingung. Pada saat ini, mata Dev Chen sangat tegas. Dia tahu bahwa dalam krisis seperti itu, seseorang harus berdiri dan memimpin semua orang melewati kesulitan. Jangan panik teman. Santai aja. Suara Dev Chen menembus guntur dan terlihat sangat tenang. Kita harus bersatu dan menghadapi ujian ini bersama-sama. Saya yakin selama kita bekerja sama, kita akan dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, Dev Chen mulai mengamati sekeliling, mencoba menemukan hukum proteksi petir atau area yang aman.
Tapi darah ini diselimuti Guntur, dan tidak ada ruang untuk menghindarinya. Boom! 2 ar. Guntur lain jatuh, dan seorang alkemis disambar lagi dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang panik dan bergegas melarikan diri. Jangan berlarian, semuanya, jika kalian berlarian saat ini, hanya ada satu jalan buntu. Dev Chen buru-buru menghentikannya. Dengarkan rekan Tapis Chen, jangan mengacau, dan siapapun jangan berlarian. Wilder juga menghentikan semua orang untuk berlarian. Berlarian saat ini adalah pilihan yang paling tidak bijaksana. Bergemuruh. Guntur masih terus membombardir, tetapi tidak membombardir orang setiap saat. Guntur membombardir tanah, dan lubang besar terbentuk. Setelah beberapa petir jatuh, mata Dev Chen tiba-tiba berbinar. Dia memperhatikan bahwa Guntur tampaknya tidak menyerang secara rata, tetapi secara selektif menghantam di area tertentu. Hal ini membuatnya sadar bahwa mungkin pengeboman Guntur dapat diprediksi atau dihindari dengan cara tertentu. Semuanya, perhatikan, Guntur sepertinya memiliki pola lintasan tertentu. Dev Chen dengan cepat menganalisis. Kita perlu menemukan pola lintasan dan kemudian menggunakannya untuk menghindari Guntur. Ketika Wilder mendengar ini, dia segera mengatur alkemis untuk membantu Dev dalam pengamatan dan analisis. Setelah beberapa diskusi intensif, mereka menemukan bahwa Guntur selalu memprioritaskan menyerang mereka yang kultivasinya lebih rendah atau fisik yang lebih lemah. Mungkin ini adalah pengaturan khusus Dewa Pengobatan untuk membiarkan mereka yang memiliki kekuatan rendah tersingkir. Ini juga alasan mengapa Solomon Ouyang tidak mengizinkan orang dengan kultivasi rendah memasuki Gunung Kuali Pengobatan. Ketika orang-orang ini memasuki Gunung Kuali Pengobatan, dia takut jika mereka bahkan tidak melihat warisan Dewa Pengobatan, justru mereka yang akan musnah. Alkemis di bawah tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi semuanya berkumpul bersama, dan alkemis dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi mengelilingi mereka. Kita harus membentuk perisai untuk melindungi alkemis yang lebih lemah. Dev Chen mengusulkan untuk membiarkan alkemis dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi membentuk lingkaran dan alkemis dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah berada di dalam lingkaran. Perlindungan akhirnya terbentuk. Apakah kalian semua sudah siap? Oke, segera. Kita akan mulai beraksi. Dev Chen berteriak keras. Di bawah komando Dev Chen, para alkemis bergerak cepat dan mengatur formasi mereka sesuai rencana. Dengan raungan, Guntur lain jatuh, tetapi kali ini, itu dihalangi oleh alkemis yang kultivasinya lebih tinggi. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Setelah melihat ini, kepercayaan semua orang meningkat pesat, dan menurut instruksi Dev, mereka berbaris selangkah demi selangkah ke puncak gunung. Meskipun Guntur terus turun di jalan, di bawah kepemimpinan Dev, para alkemis mengandalkan kebijaksanaan dan keberanian mereka untuk menyelamatkan hari itu lagi dan lagi. Namun, tepat setelah mereka menempuh jarak tertentu, Guntur di langit tiba-tiba menjadi lebih padat dan lebih ganas, seolah ingin menelan seluruh Gunung Kuali Pengobatan. Hati-hati, semuanya, ini adalah momen paling kritis. Dev Chen mengingatkan dengan keras. Guntur ini juga seperti kabut beracun, semakin dalam, semakin kuat. Sekarang adalah saat yang kritis. Selama mereka bergegas ke sini, mereka akan bertahan dalam ujian Guntur ini. Ditemani oleh beberapa guntur tebal dan kilat yang bergemuruh, alkemis kuat di sekitarnya dengan putus asa meledak dari kekuatan spiritual, membentuk perisai untuk melindungi alkemis berkekuatan rendah di tengah. Tapi setelah guntur dan kilat ini, perisainya hancur, dan beberapa alkemis langsung terkena dan terbang keluar, satu persatu terluka parah dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Wilder terkejut. Melihat guntur di langit terbentuk lagi, itu akan terbelah lagi, dan semua orang penuh ketakutan. Presiden Chen, Anda pergi, tinggalkan kami saja. Seorang alkemis dengan kultivasi rendah berkata. Ya, Presiden Chen. Kau bisa lari jika bisa, atau kita semua akan mati di sini. Harta karun Gunung Kuali Pengobatan benar-benar tidak mudah untuk diambil, jadi kami hanya bisa menerima nasib. Banyak alkemis menunggu kematian datang. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melewati guntur ini dengan kekuatan mereka sendiri. Daripada semua mati di sini, lebih baik bisa berlari satu persatu.
Wajah Wilder penuh dengan rasa malu. Dia tidak bisa meninggalkan alkemis ini, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, Dev Chen melihat ke arah guntur yang mengembun di langit, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Presiden Chen, saya akan menarik petir itu sendiri. Anda bisa membawa orang-orang keluar dari daerah ini dengan cepat. Dev Chen memutuskan untuk pergi sendirian di udara untuk menarik kekuatan guntur. Dia sekarang memiliki kekuatan guntur dan kilat, dan mungkin kekuatan guntur dalam ujian ini tidak akan menyakitinya sama sekali. Rekan Taois Chen, sama sekali tidak, bukankah sia-sia bagimu untuk melawan kekuatan guntur sendirian? Wilder buru-buru menghentikan Dev. Ruby Liu juga terkejut dan berkata, Dev, jangan main-main, bagaimana kau bisa melawan petir ini sendiri? Tuan Chen, jangan khawatirkan kami, ayo pergi saja. Hengki berkata pada Dev. Jangan khawatir, aku tidak mungkin mati, kalian cepat pergi dari sini. Dev Chen selesai berbicara, tubuhnya melompat terbang. Di udara, tubuh Dev Chen juga mulai memancarkan cahaya guntur listrik di sekelilingnya, seperti ular petir yang bolak-balik. Guntur dan kilat ini terus menyebar ke langit, dan mulai menarik guntur untuk menyerangnya. Semua orang melihat pemandangan ini dan semuanya tercengang. Apa yang kalian lakukan dengan bengong? Ayo cepat pergi. Wilder bereaksi dan tiba-tiba berteriak. Ini adalah pengorbanan hidup milik Dev untuk mengulur waktu untuk mereka, dan mereka menunda, jadi mereka minta maaf untuk Dev. Para alkemis bereaksi, buru-buru membawa alkemis yang terluka itu bersama mereka, dan berlari mati-matian keluar dari tempat ini. Boom! 2R. Suara keras yang memekakan telinga mengejutkan semua orang. Semua orang terkejut secara naluriah, dan kemudian melihat ke langit. Mereka melihat beberapa guntur dan kilat yang sangat tebal, yang menghantam Dev, dan seluruh tubuh Dev Chen terendam oleh guntur dan kilat. Melihat pemandangan ini, air mata Ruby langsung mengalir. Dev, are you okay? Dia tidak tahu bagaimana keadaan Dev, karena dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Semua alkemis juga merasa sesak di hati mereka, berdoa dalam hati, berdoa agar Dev baik-baik saja. Pergi, jangan berhenti. Wilder tiba-tiba menarik Ruby Liu. Berhenti saat ini berarti kematian. Semua orang bergegas berlari lagi. Saat ini Dev Chen menggertakkan giginya, bahkan lebih sadar akan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya. Guntur dan kilat yang mengamuk, berjalan di atasnya, membuatnya sangat sakit. Ruang asal dibuka, dan bintang-bintang asal guntur dan kilat berlari mati-matian, menyerap kekuatan guntur dan kilat di tubuh Dev. Boom! 2R. Setelah beberapa guntur dan sambaran petir lagi, seluruh tubuh Dev Chen gemetar. Ekspresi Dev Chen menjadi mengerikan, dia menggertakkan gigi, dan tubuhnya mulai membengkak dengan mata telanjang. Tampaknya seluruh tubuhnya akan meledak. Cepat dan serap, cepat ayo. Segerakan. Dev Chen berteriak dalam hatinya, membiarkan bintang aslinya menyerap dengan cepat. Jika tidak, kekuatan guntur dan kilat ini akan meledakkan tubuh Dev. Ini hanya ujian. Dev Chen tidak mengerti mengapa ujian dewa pengobatan ini begitu kuat. Tidakkah Anda ingin orang mewarisi warisan Anda? Wilder memimpin orang-orang keluar dari tempat yang tertutup petir, dan semua orang jatuh ke tanah. Rasa runtuh dan perasaan sisa hidup mereka membuat mereka hampir tidak berdaya. Ruby Liu mendongak ke udara, melihat bidang cahaya yang lebih terang dari matahari di udara. Dia tahu bahwa Dev Chen berada di bidang cahaya itu, dan dia tidak tahu rasa sakit seperti apa yang Dev derita. Guntur yang menakutkan seperti ini akan membuat orang menghilang. Bahkan jika Anda adalah biksu di alam Mahayana, Anda harus melepas lapisan kulit. Setelah banyak alkemis tersentak, mereka juga melihat ke udara dengan gugup, semua orang sangat gugup. Entah berapa lama, cahaya biru di langit perlahan memudar, dan guntur dan kilat perlahan menghilang. Bidang cahaya besar itu berangsur-angsur memudar, dan akhirnya mereka melihat sosok melayang di udara. Tuan Chen masih di sana. Hengki berteriak saat melihat ini. Sebuah keajaiban, sungguh keajaiban luar binasa. Luar biasa.
Wilder tidak bisa menahan desahan. Guntur semacam ini, saya khawatir orang-orang akan musnah sejak lama, tetapi Dev masih ada di sana. Dia hanya tidak tahu bagaimana Dev Chen sekarang, apakah Dev terluka parah, atau hanya ada satu tubuh yang tersisa. Luella dan Hollis, dua saudara-saudari, memandang Dev Chen di udara, mata mereka penuh rasa malu. Dev untuk melindungi mereka, dapat melakukan yang terbaik dan hidup. Tapi mereka berdua mengkhianati Dev untuk keuntungan pribadi mereka sendiri dan ingin membunuh Dev. Apakah mereka masih manusia? Dev. Ruby Liu melompat dan menuju Dev. Nona. Hengki ingin menghentikannya, tapi dia tidak menghentikannya. Ruby Liu bergegas mendekat, tapi Dev jatuh lurus ke tanah saat ini. Boom. Duar. Tubuh itu menghantam tanah dengan keras, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Wajah Ruby Liu penuh dengan kegugupan, dan dia buru-buru pergi untuk memeriksanya. Ekspresi orang lain tiba-tiba menegang, dan semua orang di tempat itu menatap dengan napas tertahan, jantung mereka berdetak kencang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dev, mereka semua berkeringat untuk Dev. Ruby Liu memeluk Dev Chen, dan ketika dia melihat mata Dev Chen tertutup rapat, ada bau terbakar di tubuhnya, dan dia menangis. Dev. Jangan mati. Ruby Liu memeluk Dev, Wilder dan yang lainnya juga bergegas datang. Rekan Taois Chen. Melihat Dev Chen seperti ini, semua orang mengelilinginya. Wilder buru-buru memeriksanya, dan kemudian berteriak keras, semua orang, keluarkan semua ramuan dari tubuh kalian semua, kita harus menyembuhkan rekan Taois Chen. Mendengar apa yang dikatakan Wilder, semua orang membuka tas penyimpanan mereka tanpa ragu dan mengeluarkan semua barang berguna di dalamnya. Wilder mulai memurnikan pil, dan melemparkan semua ramuan abadi ke dalam tungku alkimia. Dia tahu bahwa Dev Chen sangat lemah sekarang, dan yang dia butuhkan hanyalah banyak ramuan untuk menambah kekuatan spiritualnya. Ramuan jenis ini tidak memiliki kandungan teknis, dan membutuhkan banyak rumput peri. Setelah meminumkan pil halus ke Dev, Dev Chen perlahan membuka matanya. Dev, kau sudah bangun. Melihat Dev Chen bangun, Ruby Liu berkata dengan gembira. Rekan Taois Chen, Anda sudah bangun. Jika Anda tidak bisa bangun, kami semua takut kami akan merasa bersalah seumur hidup. Wilder menghela nafas lega ketika dia melihat Dev Chen sudah bangun. Aku berkata, aku tidak mungkin mati. Dev Chen bangun dan memeriksa tubuhnya. Kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya diserap oleh bintang-bintang aslinya. Terima kasih kepada Presiden Chen, yang mengumpulkan rumput peri semua orang dan menyempurnakan pil itu untukmu, sehingga kau bisa bangun. Ruby Liu berkata. Ini. Dev Chen tidak menyangka Wilder bersedia melakukannya. Nyawa kami diselamatkan oleh rekan Taois Chen. Apalah artinya mengeluarkan semua rumput peri? Wilder sedikit tersenyum. Presiden, mereka yang terluka sekarang mulai memburuk. Pada saat ini, seorang alkemis berlari mendatangi Wilder dan berkata. Ketika Wilder mendengar ini, dia buru-buru berjalan untuk memeriksanya, dan Dev Chen mengikutinya. Lebih dari selusin alkemis terluka oleh guntur. Meskipun tidak berakibat fatal, jika ditunda seperti ini, semuanya tidak akan selamat. Cepat buat ramuan dan sembuhkan. Wilder berkata. Presiden, Anda bercanda. Kami telah mengeluarkan semua rumput peri kami, dan sekarang tidak ada cara untuk memurnikan ramuan. Seorang alkemis mengingatkan. Wilder terkejut, dan kemudian dia ingat bahwa dia baru saja menggunakan semua rumput peri untuk Dev. Dev Chen memeriksa luka para alkemis itu, dan berkata kepada Wilder, Presiden Chen, obat ini membutuhkan rumput peri di gunung. Anda dapat mengajak beberapa orang untuk menemukannya. Masih belum terlambat. Oke, segera, aku pergi sekarang. Wilder mengangguk dan segera membawa beberapa orang untuk menemukan rumput peri. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, Wilder membawa beberapa orang kembali. Meskipun dia membawa kembali beberapa rumput peri, itu tidak cukup untuk menyembuhkan lebih dari selusin alkemis ini. Ini beberapa jika kamu bisa menyelamatkan beberapa, yang lain hanya bisa dibiarkan begitu saja, sudah nasib mereka jika harus mati di sini. Wilder berkata tanpa daya.
Santai. Rumput peri ini sudah cukup. Dev Chen meliriknya dan berkata. Ini sudah cukup? Jangan bercanda ente. Wilder sedikit terkejut. Seorang alkemis berkata. Lagi pula, alkemis memiliki peluang tertentu untuk gagal dalam menyempurnakan pil. Selain itu pil yang mereka murnikan tidak selalu sempurna, dan nilainya berbeda. Oleh karena itu, untuk memurnikan pil, Anda perlu menyiapkan beberapa rumput peri, dan kemudian mengandalkan jumlah rumput peri untuk menebus pil tingkat rendah. Untuk jenis pil yang sama, pil tingkat rendah perlu minum 5 pil untuk memulihkannya, sedangkan pil tingkat tinggi, bahkan pil yang sempurna, 1 pil sudah cukup. Hanya saja tidak semua orang bisa menyempurnakan pil tingkat sempurna ini. Dev Chen tidak banyak cacicu, dan langsung mengeluarkan kuali Shenong. Saat ini, Dev Chen tidak perlu lagi khawatir tentang siapapun. Dan setelah kejadian ini, dia juga percaya bahwa orang-orang ini tidak akan memiliki ide tentang merampok kuali Shenong. Ketika mereka melihat kuali Shenong Dev Chen, semua orang berseru. Wow! Luar biasa! Satu persatu, mereka berdiri di tempat, wajah mereka tidak bisa dipercaya. Mereka semua adalah alkemis, dan mereka akrab dengan kuali obat jenis ini. Kuali Shenong yang dikeluarkan Dev, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah kuali pengobatan kuno. Meskipun mereka tidak tahu bahwa kuali obat ini adalah kuali Shenong, itu jelas bukan hal yang biasa. Dev Chen melemparkan semua rumput peri yang dipetik oleh Wilder dan yang lainnya ke dalam kuali Shenong. Ditemani oleh nyala api anggrek yang menyala di kuali Shenong, aroma yang kuat datang. Setelah sekitar 1 batang dupa, nyala api di kuali Shenong padam. Dev Chen mengeluarkan lebih dari selusin pil dari kuali Shenong. Masing-masing sangat sempurna, dan kilaunya mempesona. Tingkat pil yang sempurna, itu benar-benar tingkat yang sempurna, luar binasa. Luar biasa. Semua orang senang saat melihat pil yang disempurnakan oleh Dev. Presiden Chen, bawa pil ini ke alkemis yang terluka itu. Dev memberikan pil itu kepada Wilder, lalu menyimpan kuali Shenong. Oke. Wilder mengangguk. Setelah memberikan pil kepada alkemis yang terluka, jelas bahwa orang-orang ini terlihat jauh lebih baik. Hanya saja tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk mendaki gunung bersama mereka. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak akan bisa bertahan sama sekali. Jadi orang-orang ini hanya bisa tetap di tempatnya, atau ketika mereka sudah pulih sepenuhnya, baru mereka bisa turun gunung bersama-sama. Setelah menjelaskan semuanya, Dev bersama Wilder dan yang lainnya berjalan ke puncak gunung. Tetapi setelah semua orang berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa gunung kuali pengobatan di depan mereka ternyata tembus cahaya. Sebuah tangga batu muncul di depan semua orang. Sepertinya jika ingin mendaki ke puncak gunung, Anda hanya bisa menaiki tangga batu ini. Tempat-tempat lain semuanya tembus cahaya, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Sepertinya ini harusnya adalah ujian terakhir. Jika Anda dapat menaiki tangga batu ini, Anda akan dapat menemukan warisan Dewa Pengobatan. Wilder melihat tangga batu dan berkata, ya, tapi ini jelas yang paling sulit. Mari kita coba dulu. Jika Anda seorang alkemis dengan kekuatan lebih rendah, jangan naik tangga batu ini. Dev Chen melihat tangga batu dengan hati-hati dan berkata, ayo pergi. Kita berdua naik dulu dan coba, jika tidak ada bahaya, biarkan yang lain naik. Wilder berinisiatif memanggil Dev untuk menaiki tangga batu bersama-sama. Sekarang Wilder memiliki kekuatan tertinggi. Meskipun Dev bukan level tertinggi, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Oke. Segerakan. Dev Chen mengangguk. Setelah menjelaskan 2 kali, Dev mengikuti Wilder menaiki tangga batu. Begitu mereka menginjak tangga batu, mereka berdua tiba-tiba merasakan tekanan langit dan bumi, dan tubuh mereka yang semula santai tenggelam dalam sekejap. Dev Chen dan Wilder saling melirik, lalu keduanya berjalan. Anak tangga batu ini benar-benar ilusi, dan menginjaknya seperti menginjak udara. Dan dia masih menderita karena tekanan langit dan bumi. Di bawah situasi yang tidak benar seperti ini dan tubuh berada di bawah tekanan besar, orang akan segera pingsan. Tampaknya kekuatan seluruh tubuh tidak dapat menemukan titik untuk dilepaskan.
Setelah sekitar selusin langkah, Wilder tidak bisa bertahan lagi. Begitu tubuhnya tekanan yang sangat berat, dia jatuh dari tangga batu dalam sekejap. Presiden Chen. Melihat Wilder jatuh, semua orang buru-buru bergegas dan membantu Wilder bangkit. Wilder terengah-engah, ini terlalu sulit. Jika itu hanya tekanan langit dan bumi, saya dapat menahannya untuk sementara waktu, tetapi tidak ada pijakan di bawah kaki saya, dan tubuh saya tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Sungguh terlalu. Kata-kata Wilder juga menghilangkan pikiran banyak alkemis yang ingin mencoba. Lagi pula, Wilder tidak bisa memanjat, jadi yang lain tidak perlu mencoba. Setelah Dev Chen melirik Wilder, dia terus naik ke atas. Meskipun tekanan langit dan bumi sangat berat, tubuh fisik Dev terus melawan, dan setelah berjalan ribuan langkah batu, Dev menghentikan sosoknya. Pada saat ini, di depan mata Dev, tangga batu menjadi kabur, dan seluruh gunung kuali pengobatan tampak menyatu dengan langit. Dev Chen tidak tahu sekarang apakah dia berdiri di gunung kuali pengobatan atau melayang di udara. Segera, sentuhan cahaya keemasan jatuh, dan kemudian Dev terbungkus. Dev secara pribadi memancarkan cahaya keemasan, seperti peri, membuat semua orang melihat ke atas. Tuan Chen berhasil, dia berhasil mencapai puncak, oh. No. Saat ini, di depan mata Dev, tangga batu menjadi kabur, dan seluruh gunung kuali pengobatan tampak menyatu dengan langit. Hengki berteriak gembira saat melihat ini. Rekan Taois Chen benar-benar mendaki ke puncak gunung. Apakah dia menemukan warisan dewa pengobatan? Melihat cahaya keemasan di langit, begitu juga Wilder. Dia sangat bersemangat. Pada saat ini, semua orang yang masih setengah jalan mendaki gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah puncak gunung. Zhou Tua, apakah itu seseorang yang naik ke puncak gunung dan menemukan warisan dari dewa pengobatan? Yorat Zen melihat ke arah puncak gunung, dan berkata dengan sangat tidak terduga. Kemungkinan besar, ayo, kita harus bergegas. Gideon Zhou sedikit mengerutkan kening, dan mempercepat langkahnya di bawah kakinya. Dan di sisi Teosu, dia dan yang lainnya juga berhenti pada saat ini, menatap kosong pada kemunculan cahaya keemasan yang tiba-tiba. Presiden Su, apa yang terjadi? Apakah ada yang sudah sampai di puncak? Lowen Bao bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya tidak tahu, tapi pasti ada alasan ketika cahaya keemasan muncul di puncak gunung. Kita harus pergi dan melihatnya dengan cepat. Setelah Theo selesai berbicara, kecepatan di bawah kakinya langsung dipercepat. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, sosok Dev juga menghilang. Pada saat ini, Wilder, Ruby Liu, dan yang lainnya semuanya dibutakan. Di mana Dev? Di mana rekan Taois Chen? Mengapa tidak ada orang? Semua orang bingung, mencari jejak Dev di mana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukan Dev sama sekali. Pada saat ini, Dev secara pribadi muncul dalam kegelapan, dan tidak ada yang terlihat di sekitarnya, hanya bagian tangga batu yang muncul di bawah kakinya. Hanya saja anak tangga batu ini tidak mengarah ke atas, melainkan memanjang ke bawah. Dev sendiri tidak tahu di mana anak tangga batu ini berada. Di mana ini? Dev Chen terdiam beberapa saat, dan dia tidak bisa melihat kemana anak tangga batu itu mengarah, semuanya gelap. Ini seperti menuju ke neraka. Setelah menstabilkan pikirannya, Dev menuruni tangga batu sampai ke bawah. Dev bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, sampai kakinya terasa menyentuh tanah, dan tangga batu di depannya menghilang. Ada beberapa cahaya kabur di sekitar, dan kemudian sosok emas dengan punggung menghadapnya perlahan muncul. Siapa kau? Dev Chen melihat sosok emas di depannya dan bertanya dengan hati-hati. Bukankah agak sombong hei bocah bahwa kau datang kepadaku dan bertanya siapa aku? Sosok itu berbicara perlahan dan perlahan membalikkan tubuhnya. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti, dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, generasi muda memberi penghormatan kepada senior dewa pengobatan. Dev Chen tahu bahwa orang di depannya seharusnya adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh dewa pengobatan ketika dia jatuh. Kau adalah satu-satunya yang bisa melihatku selama bertahun-tahun, jadi warisanku juga akan diwariskan kepadamu.
Namun, jika kau ingin mendapatkan warisanku, kamu harus beribadah kepadaku. Sosok itu berkata perlahan. Apa? Masih harus menjadi murid? Dev Chen sedikit mengerutkan kening. Dia ingin mendapatkan warisan, tetapi dia tidak ingin belajar sebagai murid. Meskipun kekuatan dewa pengobatan ini tidak buruk, Dev Chen selalu merasa bahwa dia hampir tidak ada artinya jika dia ingin menjadi gurunya. Kenapa? Kau tidak mau? Sosok itu terkejut. Jika itu orang lain, mereka akan berlutut dengan gembira ketika dewa pengobatan membuka mulutnya untuk menerima orang lain menjadi murid dan menerima warisan. Lagi pula, di mata para biksu ini, dewa pengobatan juga seorang abadi dari alam surga. Saya khawatir itu adalah impian semua biksu untuk dapat menyembah yang abadi sebagai guru. Tapi Dev Chen terlalu songong. Dev Chen telah melihat semakin banyak orang dari alam surga, dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan leluhur pola ilahi masih tidak pantas, begitu juga iblis formasi. Dia khawatir kekuatan dan status mereka di alam surga lebih tinggi dari dewa pengobatan ini. Belum lagi Dev Chen mengenal Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Ada juga pemimpin sekte Janji Suci, yang juga merupakan sekte dari alam surgawi, dan seluruh dunia surga dan manusia dibuka oleh pemimpin sekte Janji Suci. Mereka semua adalah dewa dari alam surga, dan Dev Chen tidak pernah menyembah mereka sebagai seorang guru. Sekarang dia diminta untuk menyembah dewa obat kecil, Dev pasti akan enggan. Senior, kau tiba-tiba melamar menjadi guru untuk mengajari aku, tapi aku sudah lama tidak memikirkannya. Dev Chen berkata dengan halus. Setelah mendengar ini, dewa pengobatan menjadi sedikit tidak senang untuk sesaat. Wah, saya orang yang lurus, jadi saya suka lurus, jika tidak terserah Anda. Setelah lulus ujian, dan dengan kualifikasi yang luar biasa, bahkan jika Anda berlutut dan memohon kepada saya tidak akan menerima Anda sebagai murid. Dan jika kau memujaku sebagai guru, aku bisa memberimu hadiah besar, juga warisanku. Pada saat itu, keterampilan medis Anda akan berada di luar jangkauan semua orang. Saya dapat membiarkan Anda meningkatkan keterampilan medis dan kemampuan alkimia Anda dalam waktu singkat, dan bahkan meningkatkan wilayah Anda dan memengaruhi wilayah yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa alkemis hanya dapat memurnikan obat dan menyembuhkan dunia, mereka akan lambat dalam berkultivasi. Itu semua karena alkemis saat ini bodoh dan tidak kompeten. Setelah dewa pengobatan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyapu dengan ringan, dan kegelapan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan sinar cahaya jatuh dari langit, menerangi tempat ini dengan sangat terang. Baru saat itulah Dev Chen menemukan bahwa tempat dia berada saat ini ternyata adalah bagian dalam Gunung Kuali Pengobatan. Seluruh Gunung Kuali Pengobatan kosong. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyapu dengan ringan, dan kegelapan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan sinar cahaya jatuh dari langit, menerangi tempat ini dengan sangat terang. Setelah mendaki ke puncak gunung, dia bisa melihat jurang yang tak berdasar. Pada saat ini, Dev Chen berada di jurang ini, dan cahaya bersinar dari puncak gunung. Sama seperti seluruh bagian bawahnya diterangi, Dev Chen menemukan bahwa seluruh gunung kuali pengobatan telah menjadi transparan. Dia bahkan bisa melihat Wilder Chen dan Ruby melewati pegunungan. Ada juga Teosu, yang terus-menerus mendaki gunung, dan bahkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen semuanya muncul di depan Dev. Semua alkemis di gunung kuali pengobatan semuanya disajikan di depan Dev Chen seperti sedang nonton TV. Setiap gerakan mereka terlihat jelas oleh Dev. Hanya saja tidak ada dari mereka yang mengira Dev Chen benar-benar mengamati mereka dari dalam gunung kuali pengobatan saat ini. Pernahkah Anda melihat alkemis ini? Mereka semua sampah, dan tidak ada orang yang berbakat dan cerdas. Bahkan jika mereka telah berkultivasi seumur hidup, mereka tidak akan memiliki pencapaian besar. Bersambung ke episode 394. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.